Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 22, yaitu DNS server, Autoris DNS server ya teman-teman. Jadi di sini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, di sini jadi ada 7 materi di bab 22. Yang pertama, konsep autoritatif DNS server. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, konsep autoritatif DNS server. Jadi pada autoritatif DNS server kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokasi DNS server sudah dimiliki IP. Jadi kita setting IP addressnya di dalam lokal DNS server, yang mana hal tersebut tidak memerlukan metode request ke google.com ya teman-teman. Jadi kelebihannya adalah kita dapat mempersingkat waktu dan juga mempercepat perequestan data yang menuju ke suatu internet. Oke, untuk materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kedua, clone Debian untuk web server. Nah, kita akan coba melakukan autoritatif DNS server, yang mana nanti yang klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Pada topologi dapat teman-teman perhatikan bahwa terdapat dua server, yaitu lokal DNS server dan web server. Jadi kita akan menggunakan topologi ini. Nantinya kita akan mengakses web server yang baru yang akan kita cloning dari Debian server, dan yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1. Oke, kita langsung masuk saja pada VirtualBox-nya. Pertama-tama teman-teman bisa klik kanan pada server 1 di sini. Lalu kemudian teman-teman bisa pilih clone. Nah, di sini teman-teman ingin memberikan namanya apa? Di sini saya berikan namanya yaitu web server. Oke, kita simpan di database saja ya teman-teman. Oke, bisa next saja. Lalu di sini kita pilih full clone, current machine state, kita clone. Oke, di sini kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, nah jika sudah selesai, di sini kita pergi ke setting pada web servernya, kita klik kanan, lalu klik setting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang menu network. Nah, di sini pada adapter satunya teman-teman pastikan bahwa tersambung ke internal network server network ya teman, karena kita akan men-setting IP-nya menjadi 10.10.10.4. Kemudian kita bisa ke menu sistem. Nah, di sini itu pastikan untuk hard disk itu di paling atas ya teman-teman, pindah paling atas, lalu optical kedua, lalu floppy ketiga. Nah, jika sudah selesai kita klik OK, lalu kita running. Oke, di sini kemudian kita bisa cek pada IP addressnya. Nah, di sini kita bisa IP A. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini IP-nya masih menggunakan 10.10.10.2 karena ia adalah hasil clone dari Debian server. Pasti tentunya IP-nya adalah tersebut. Jadi kita bisa setting dengan masuk terlebih dahulu ke user root dengan zoom in. Oke, kemudian di sini kita berikan komen nano spasi /etc/network/interface. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini pada address kita ganti menjadi 10.10.4.
Oke, kemudian kita bisa save. Oke, kemudian kita restart dengan perintah system ctl restart networking. Oke, nah jika sudah, saya akan coba if up and post 3. Nah, di sini ternyata endpost 3-nya sudah terkonfigurasi. Jadi di sini saya langsung saja untuk cek IP dengan IP A. Oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ping 88 dan ping google.com. Oke, di sini berhasil. Coba ping google.com. Di sini juga berhasil. Nah, jika sudah berhasil semua, kita coba mengubah hostname-nya dengan perintah hostname ctl spasi set strip hostname spasi nama hostname-nya. Di sini saya ingin mengubah menjadi svr 3 Debian. Oke, kemudian kita bisa enter. Lalu kita akan coba mengubah hostnya juga ya teman-teman, dengan komen nano spasi /etc/host. Kita enter. Nah, di sini untuk yang di bawahnya localhost ini kita ganti menjadi server 3 Debian ya teman-teman. 3 Debian. Kemudian di sini kita juga ganti menjadi server 3 Debian. Oke, jika sudah, kita coba Ctrl X save ya teman-teman. Y enter. Oke, kemudian di sini kita coba ping domain servernya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kita berhasil mengcloning dan menjadikannya web server ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk materi kedua. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, konfigurasi zone file. Teman-teman bisa masuk ke server 1, lalu kemudian masuk ke root. Nah, untuk konfigurasi zone file, kita bisa install terlebih dahulu bin 9-nya dengan komen apt spasi install bin 9. Kita enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke cd spasi /etc/bin. Kita enter. Lalu kita coba ls dengan perintah ls, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa muncul banyak file yang disiapkan oleh bin 9. Di sini kita akan mengkonfigurasi forwardingnya terlebih dahulu dengan masuk ke name.conf. Kita bisa masuk ke nano spasi named.conf.local. Kita enter. Nah, di sini itu akan muncul konfigurasi yang masuk ke dalam komen. Nah, di sini kita akan konfigurasi di bagian paling bawah. Oke, di sini kita bisa membuat domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Ketikkan zone, kemudian spasi zone spasi kemudian tanda petik ya teman-teman. Lalu nama domain teman-teman, di sini saya buat octavia.com, lalu tanda petik lagi spasi kurung kurawang buka. Oke, kemudian di sini kita enter, lalu kita
tab. Nah, di sini kita ketikkan tipe spasi master. Nah, tipe master ini dibuat itu kita menjadi master server yang mana itu terdapat WTAP, yaitu ada master yang sama dengan server aktif dan juga ada yang slave ya teman-teman. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita tab, lalu kita ingin memasukkannya di file mana nih? Di sini kita ketikkan file spasi tanda petik, kemudian /etc/bin/db.octavia. Kemudian kita tanda petik, lalu titik koma, lalu di bawahnya ini kita berikan kita enter, lalu kita berikan tutup kurung kurawang, lalu titik koma. Nah, itu adalah untuk konfigurasi forwarding zone. Dan sekarang kita akan konfigurasikan reverse zone. Kita konfigurasikan di bawahnya saja ya teman-teman. Di sini kita enter. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan zone spasi tanda petik 10.10.10. Zone spasi tanda petik 10.10.10. Nah, kenapa 10.10.10? Nah, karena IP server 1, IP server dan IP web itu sama ya teman-teman. Kalau dibalik itu sama, 10.10.10. Jadi kita menggunakan 10.10.10 kemudian .in strip addr atau address, kemudian .arpa. Kita gunakan tanda petik lalu spasi kurung kurawang buka, lalu kita enter, kita tab, kita tambahkan tipe spasi master, titik koma, lalu enter, kemudian kita tab file spasi tanda petik /etc/bin/db.10. Kita gunakan tanda petik, kemudian kita titik koma, kita bisa enter, lalu kita kurung kurawang, titik koma. Oke, jika sudah kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Oke, di sini kita akan coba cek dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan komen get spasi name.conf.local. Oke, di sini terdapat konfigurasi yang baru saja kita lakukan ya teman-teman. Oke, untuk materi ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, konfigurasi forwarding file. Nah, sebelumnya kita telah mengkonfigurasi domain name dan meletakkannya di file db.octavia. Nah, namun kita belum membuat file db.octavia nih. Begitu juga dengan konfigurasi IP. Nah, di sini kita masuk ke server 1. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, terlihat kita sudah punya file yang sudah diberikan bin 9 untuk template, sehingga kita cukup merubahnya saja. Kita akan buat directory file yang bernama db.octavia. Sebagai penempatan domain name, di sini saya akan melakukan copy saja dengan perintah cp spasi db.local spasi db.octavia. Ini nama domain saya ya teman-teman. Kemudian kita db.octavia itu sebagai penempatan domain name di sini. Nah, kita enter. Kemudian kita coba ls lagi. Oke, di sini sudah terdapat yang namanya db.octavia ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masuk ke nano spasi db.octavia, enter. Oke, di sini kita scroll terlebih dahulu.
Nah, pertama-tama kita akan mengubah di bagian localhost. Nah, di sini itu di bagian localhost kita ubah menjadi nama domain kita. Nah, di sini saya ubah menjadi nama domain saya, yaitu octavia.com. Kemudian untuk root juga sama, ini kita ubah menjadi domain kita, yaitu octavia.com. Oke, jika sudah, di sini serial kita ubah menjadi angka 5, kita gunakan arrow bawah, lalu nah di sini kita bisa ubah menjadi angka 5. Kemudian kita konfigurasi untuk name servernya. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan web servernya. Perhatikan di sini terdapat in lalu ns ya teman-teman. Nah di sini itu in itu adalah internet dan ns adalah name server. Kita ganti pada localhost ini menjadi ns1. Kemudian .octavia.com. Oke, kemudian pada baris kedua ini untuk tanda @ kita ubah ini menjadi angka 5. Nah, ini kita ubah ya teman-teman, pada @ ini kita ubah menjadi ns1. Oke. Kemudian untuk IP-nya ini kita ubah menjadi IP localhost, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita definisikan yang akan menjadi web servernya. Kemudian di sini kita bisa enter saja. Kemudian di sini untuk yang A ini itu kan ada 4, kita tinggal hapus saja, kita menjadi 1. Kemudian di sini untuk ini IP, kita isikan IP web servernya yaitu 10.10.10.4. Oke, di sini kita bisa enter. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan www tab, kemudian teman-teman bisa ketikkan in, lalu tab, lalu cname, kemudian tab, kita tambahkan octavia.com, kemudian titik. Jangan lupa ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Oke teman-teman, jadi untuk materi keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kelima, konfigurasi reverse file. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi di file yang bernama db.10 ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan konfigurasi kita perlu mengcopy file terlebih dahulu seperti sebelumnya, yaitu dengan perintah cp dblocal, kemudian cp, kita ketikkan saja ya teman-teman, cp spasi db.127 spasi db.10. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ls, enter. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman, db10 sudah ada. Kemudian kita akan konfigurasikan dengan masuk ke nano spasi db.10. Kita enter. Oke, di sini kita scroll terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya pada localhost kita ubah menjadi nama domain kita. Kita bisa gunakan row bawah. Sini kita gunakan domain kita yaitu octavia.com. Kemudian di sini kita yang root sama ini kita ubah menjadi domain kita octavia.com. Oke, kemudian untuk serial juga kita ubah menjadi 5 ya teman-teman, 5. Oke, kemudian di bagian reverse zone ini baris kedua ini kita bisa, nah
di sini itu kita bisa ubah juga localhostnya menjadi menjadi ns1.octavia.com. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan 2, lalu kita tab. Kemudian di sini kita bisa ketikkan tab ns, kemudian tab ns1.octavia.com titik. Kemudian di bawahnya ini parameter pointer. Di sini ia digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi kita hapus yang awal baris ini, di bawah 2 ini kita hapus. Oke, kita sudah hapus. Kemudian di sini kita ubah menjadi 4. Nah, pada localhost kita ubah menjadi sini, pada localhost kita ubah menjadi www.octavia.com. Oke, kemudian kita bisa save dengan Ctrl X, Y, Enter. Oke, untuk materi ke-5 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-6, verify konfigurasi restart server. Nah, kita akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah cat spasi db.octavia, enter. Nah, di sini ada ya teman-teman, kemudian cat db.10 ini juga ada. Nah, di sini adalah hasil konfigurasi kita tadi. Kemudian kita akan cek apakah ada error dengan konfigurasi ini dengan perintah named strip check conf. Named check conf, kita enter. Nah, di sini jika di enter tidak terdapat output apapun, itu tandanya konfigurasi kita aman atau tidak ada error. Lalu kita juga bisa cek dengan named kemudian strip check conf, kemudian teman-teman di sini check zone, kemudian spasi octavia.com spasi db.octavia. Kita bisa, nah maksudnya adalah kita melakukan pengecekan dengan nama domain kita dan konfigurasi di domain name kita. Apakah ada error atau tidak, kita bisa enter. Nah, di sini mengeluarkan output oke. Seperti ini berarti konfigurasi dan nama domain kita aman atau tidak terdapat kesalahan. Nah, di sini kita coba juga pada IP-nya dengan perintah named strip check zone, kemudian spasi 10.10.10.in strip addr spasi dp.10. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini juga muncul output oke, berarti di sini juga aman. Nah, jika sudah aman seperti ini, kita bisa restart sistemnya dengan sistem ctl restart bin 9. Kita bisa enter. Oke. Untuk materi ke-6 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, kita lanjut materi yang terakhir atau yang ke-7, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, teman-teman bisa masuk ke klien, kemudian masuk ke root. Nah, kita akan konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu client. Sebelumnya di sini kita akan perlu mengkonfigurasi resolver lagi dengan masuk ke nano spasi /etc/resolve.conf. Kita enter. Nah, di sini kita bisa
pagar saja name server lokalnya, kita bisa. Kemudian di sini agar menjadi komen ya teman-teman. Kemudian di bawah option ini kita tambahkan rel server baru, yaitu name server spasi 10.10.10.2. Nah, ini itu IP-nya adalah IP yang mengarah ke lokal DNS server. Kita bisa save dengan Ctrl X, Y, Enter. Oke, kemudian kita konfigurasi di domainnya dengan dik spasi octavia.com. Oke teman-teman, di sini saya sudah mematikan dik spasi octavia.com. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini sudah terjawab ya teman-teman. Nah, di sini answer section ini bahwa octavia.com adalah suatu domain yang web servernya adalah 10.10.10.4 dan yang memberikan IP tersebut adalah 10.10.10.2 dan domain name-nya adalah octavia.com ya teman-teman. Oke, untuk materi ke-7 cukup sampai di sini dan kita sudah sampai di akhir bab 22. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.